Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat sore. Ibu Bapak yang terhormat, para pengurus dari Yayasan Jati Diri Bangsa yang kami hormati, yang untuk menyingkat waktu tidak akan saya sebutkan satu persatu, dan langsung aja pada paparan ini. Ibu Bapak sekalian, pemaparan ini kami maksudkan untuk membuka, pemaparan ini saya beri nama Rencana Program Bidang Kajian Bank Kualitas Manusia Indonesia, dan ada dasarnya yaitu Skep 02 9 Romawi Yayasan Jati Diri Bangsa Indonesia tahun 2020. Ibu Bapak sekalian, dalam pengertian lain kita bisa melihat paparan ini sebagai review organisasi, baik secara besar maupun spesifik pada bidang kami sendiri, yaitu bidang pengkajian pengembangan kualitas manusia Indonesia. Maksud pemaparan ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari beberapa pertanyaan yang timbul selama kami mempelajari organisasi ini, dan kami berpikir bahwa jawaban ini perlu diperoleh untuk memajukan organisasi dengan cara yang dapat terukur, lebih dapat terukur dibandingkan sebelumnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bukan kami bermaksud untuk mengabaikan gagasan brilian dari para pendiri bangsa, para pendiri yayasan ini, tetapi justru kami berpikir bahwa dengan kita mau melihat dari sisi yang berbeda, maka kita temukan satu terobosan-terobosan baru yang memajukan, yang lebih mudah dalam memajukan kiprah yayasan kita ini dalam pembangunan Indonesia, terutama pada sumber daya manusianya, spesifik pada karakter. Nah, kita ketahui bersama setiap organisasi mesti ada visinya dan misi dan seterusnya. Maka bisa kita perhatikan bahwa memang visi itu akan membawakan arah dari organisasi ini. Namun juga visi juga mampu diterjemahkan kemudian dalam misi yang pada akhirnya pada tindakan yang paling teknis, yaitu action plan yang dapat terukur. Nah, visi itu dapat digambarkan sebagai berikut. Letterluck secara tersurat sebagai berikut, yaitu terbangunnya jati diri dan karakter anak bangsa, agar jati diri bangsa yang tidak lain adalah Pancasila, ini adalah keterangan, teraktualisasikan secara mantap dalam keseharian kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi kebangkitan menuju bangsa dan negara maju, sejahtera, berdaulat, dan bermartabat. Nah, ini visinya. Kemudian dilanjutkan dengan misi. Misinya mengatakan demikian: membina keteladanan, terutama di kalangan generasi muda, agar kelak dapat tampil sebagai pemimpin yang berjati diri dan berkarakter. Ini versi singkatnya, Ibu Bapak sekalian. Nanti ada penjelasan yang lebih detail. Itu yang mungkin perlu kita bahas lebih lanjut.
Nah, visi dan misi tadi, terutama dari misi ini kemudian diterjemahkan atau diurai diwujudkan di dalam suatu struktur organisasi. Pada umumnya kita tahu bahwa organisasi membagi tugas dan tanggung jawab secara penuh, rata, dan ya agar kembali kepada penggunaan sumber daya yang seefisien mungkin dan tujuan tercapai. Itu saya kira sudah umum di setiap organisasi, termasuk organisasi kita tentunya. Nah, struktur organisasinya akan tampak seperti ini. Yang pertama, di atas sendiri adalah Dewan Pembina. Kemudian Dewan Pembina membawai Ketua Umum. Ketua Umum berdiri sejajar, bersifat koordinatif dengan Dewan Penasihat Ahli dan Dewan Pengawas. Tetapi Ketua Umum juga dibantu oleh staf, yaitu Bendara Umum. Bendara Umum dibantu Wakil Bendara. Kemudian Sekjen dibantu oleh Wakil Sekjen. Ini adalah pembantu Ketua Umum bersifat staffing. Sedangkan yang bersifat operasional, Ketua Umum dibantu oleh bidang hubungan antar lembaga dan pengembangan jaringan, kemudian bidang sosial, bidang diklat dan pengembangan kualitas manusia Indonesia, Badan Relawan Jati Diri Bangsa, kemudian bidang evaluasi dan pengembangan jati diri bangsa, kemudian bidang pengembangan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikutnya adalah bidang informasi dan komunikasi, bidang usaha dana, dan terakhir adalah bidang khusus. Ini betul-betul mencakup semua lingkup pembinaan. Ada pembinaan tugas pokok, ada pembinaan organik, dan pembinaan khusus. Ini kalau di tempat kami disebut fungsi ikutan. Tetapi dari kita lihat pembagian yang begitu banyak sebetulnya, ya bidang usaha dan dana dan seterusnya, timbul pertanyaan di dalam tim kami, dalam bidang kami, yaitu apakah bidang evaluasi dan pengembangan jati diri bangsa dan bidang pengembangan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara ini suatu bidang yang secara spesifik berbeda. Mengapa saya katakan demikian? Nanti akan kita lihat lebih detail. Karena ada lingkup yang lebih luas, misalnya bidang pengembangan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara ini begitu luasnya. Dan apakah yayasan kita atau organisasi kita memang dirancang untuk menuju ke sana? Atau paling tidak suatu gagasan pada hari ini sebagai suatu gagasan. Hanya konsekuensi dari itu, mari kita pertimbangkan bersama. Apakah bidang evaluasi dan pengembangan jati diri bangsa dan bidang pengembangan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara ini suatu bidang yang secara spesifik berbeda? Mengapa saya katakan demikian? Nanti akan kita lihat lebih detail. Karena ada lingkup yang lebih luas, misalnya bidang pengembangan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara ini begitu luasnya. Dan apakah yayasan kita atau organisasi kita memang dirancang untuk menuju ke sana? Atau paling tidak suatu gagasan pada hari ini sebagai suatu gagasan. Hanya konsekuensi dari itu, mari kita pertimbangkan bersama.
Ya. Nah, kemudian lingkup pekerjaan. Dari tadi bidang pengkajian tadi, terutama pada sumber daya manusianya, lingkup pekerjaan ternyata tertulis seperti ini. Yang pertama, melakukan pengkajian dan pengembangan jati diri bangsa secara terus-menerus. Kedua, mengelola laboratorium jati diri bangsa. Ketiga, melakukan segala usaha pekerjaan dan kegiatan dalam memantapkan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, bekerja sama dengan para kepala bidang dan para pengurus yang lain dalam rangka kelancaran tugas. Kelima, membantu ketua umum dan wakil ketua umum dalam melaksanakan tugas-tugas khusus. Nah, kalau kita coba lihat secara detail, kita lihat secara lebih kritis, maka lingkup pekerjaan ini menimbulkan pertanyaan sebagai berikut. Melakukan pengkajian dan pengembangan terus-menerus itu punya siapa yang dikembangkan, yang dikaji atau dikembangkan, bidang apa? Tentunya adalah bidang-bidang di luar dirinya sendiri, yaitu humas, diklat, informasi dan komunikasi, khusus, relawan, usaha dan dana, dan seterusnya. Kemudian mengelola laboratorium. Laboratorium apa yang dikelola? Apakah laboratorium kepemimpinan atau laboratorium pelatihan? Berikutnya, melakukan segala usaha pekerjaan dan kegiatan dalam memantapkan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, nih, sistem kehidupan berbangsa dan bernegara ini tidak lepas dari gatra, aspek kehidupan kita. Apakah seluruh gatra, yaitu astagatra, atau hanya gatra sosial budaya semata? Kemudian bekerja sama dengan para kepala bidang dan para pengurus yang lain dalam melancarkan tugas ini, saya kira umum di setiap organisasi ada. Yang berikutnya adalah membantu ketua umum dan wakil ketua umum dalam melaksanakan tugas-tugas khusus. Ini mungkin yang dimaksud adalah tugas ikutan. Terus kemudian, apa peran bidang tugas khusus kalau begitu? Ya, dalam hal ini mungkin hanya sifatnya membantu. Nah, kenapa lingkup pekerjaan ini dituliskan? Agar kinerja kita bisa efektif dan efisien. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan di atas itu bisa terjawab, maka kemungkinan besar kita akan mampu berkinerja efektif efisien. Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat lebih detail tentang kinerja efektif efisien tadi yang dilanjutkan pada analisa misi. Nah, ini yang saya sudah sebutkan di depan tadi bahwa misi ada keterangan yang lebih detail di sini, dan sekaligus ini mengundang pertanyaan yang juga perlu kita jawab bersama. Yang pertama adalah membina ketauladanan. Kata membina mengandung pengertian tata kelola atau manajemen. Kalau kita melihat dari sisi teori, ini berarti di dalamnya terdapat fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Atau di dalam bahasa kita sehari-hari adalah perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Pada giliran kita melihat kata ketauladanan, ini diberikan pengertian, diberikan tambahan keterangan, yaitu berperilaku terpuji. Ya, terpuji ini ada rujukannya, bukan hanya semata-mata terpuji, yaitu adalah rujukan pada nilai-nilai Pancasila. Kepada siapa? Terhadap siapa keteladanan ini? Yaitu pada setiap anak bangsa yang tampil agamis, humanis, nasionalistik, patriotik, demokrat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Terutama di kalangan generasi muda tentunya kan, tampil sebagai pemimpin. Apakah generasi muda ini kita siapkan sebagai pemimpin? Itu pertanyaannya. Pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang berjati diri dan berkarakter. Apa sih yang disebut pemimpin seperti itu? Yaitu seseorang yang senantiasa mengedepankan hati nurani, melandasi pemikiran, sikap, dan perilakunya, serta memiliki daya dorong dan daya juang yang tinggi untuk melaksanakan kebajikan yang memberikan manfaat bagi sesamanya. Ya, ini adalah keterangan-keterangan dari misi yang tidak kita temukan pada slide terdahulu. Penjelasan ini barangkali akan sangat membantu kita di dalam menerjemahkan misi ini secara terukur. Nah, seperti kita ketahui bersama, urutan visi dan misi tadi sebetulnya secara umum sudah diterjemahkan. Saya kira kita sudah tahu semua. Digambarkan seperti berikut ini. Ya, bisa dituangkan dalam dokumen, dan dalam organisasi modern tentunya ada dokumen-dokumen yang mencakup, yang menentukan atau yang menyatakan gambaran-gambaran visi, misi, strategi, dan seterusnya. Jadi saya akan cepat di sini. Visi itu menyatakan apa yang akan diselesaikan atau kita ingin menjadi apa. Kemudian misi, apa yang kita kerjakan atau bagaimana kita mengerjakan untuk mencapai visi. Jadi isinya upaya-upaya apa atau tindakan-tindakan apa yang perlu kita lakukan agar visi tercapai. Kalau misi menjawab bagaimana, tetapi kemudian misi tadi diterjemahkan dalam berbagai strategi, bisa 1, bisa 2, bisa 3, tergantung kompleksitasnya, yaitu menjawab cara menggunakan misi untuk mencapai visi. Strategi kemudian mengandung tujuan, ya, di dalamnya terdapat tujuan pada akhirnya, yaitu bagaimana melaksanakan, bagaimana hasil dari strategi. Kemudian sasaran, menyatakan tindakan-tindakan tertentu berskala waktu untuk mencapai tujuan. Jadi ada waktunya di sini, sasaran itu. Kemudian yang terakhir adalah rencana kegiatan, tindakan tertentu yang bertahap dalam skala waktu tentunya. Dia punya skala waktu, dia punya sasaran, dia punya sumber daya untuk mencapai sasaran. Ini saya kira berlaku umum di dalam setiap organisasi, hanya penekanannya berbeda satu sama lain, barangkali demikian. Nanti mohon penjelasan dari Dewan Pakar, barangkali yang kami sampaikan kurang spesifik atau mungkin malah salah kaprah. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pada
pertanyaan-pertanyaan tadi, konsekuensi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami paparkan sebelumnya, dalam slide-slide sebelumnya maksud saya, konsekuensinya adalah ini penggambaran dari tadi visi, misi dan seterusnya secara struktural bisa kita gambarkan seperti ini, yaitu visi, kemudian terjemahkan misi bisa aja memiliki 3 strategi, 4 strategi dan seterusnya, kecuali tergantung kompleksitas dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian strategi diterjemahkan menjadi tujuan menjadi sasaran itu bisa dicapai melalui kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, dan seterusnya. Ibu Bapak sekalian, konsekuensi dari pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan tadi, dari pemikiran-pemikiran kritis kita semua, maka konsekuensinya adalah kami mengusulkan kepada kita semua tentunya agar kita merumuskan ulang visi dan misi sehingga masuk di dalam kriteria SMART, terukur, mampu terukur, dan seterusnya, tanpa mengabaikan gagasan brilian dari para pendiri yayasan kita. Mohon saya tekankan lagi, tanpa mengabaikan gagasan, rumusan dari para pendiri yayasan kita. Hanya kita berusaha agar apa yang dipikirkan, apa yang dituangkan, apa yang dinyatakan oleh para pendiri kita itu mampu kita laksanakan dalam operasional kita sehari-hari dan terukur tentunya. Nah, ini bisa kita bicarakan lebih detail nanti berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian berikutnya, menyusun roadmap. Kalau tadi SMART-nya sudah ketemu, maka kita mampu menyusun roadmap. Ini adalah peta jalan bagi kita semua. Atau kalau zaman dulu disebut GBHN, itu bisa dalam perencanaan jangka panjang, jangka sedang, atau kadang jangka pendek, dan penguatan internal. Ini jadi diri kita perkuat sistem ini, baik itu struktur organisasinya dan uraian jabatannya dan seterusnya, sampai pada kapabilitas manusianya, SDM-nya. Kemudian penguatan eksternal ini kita menggalang stakeholder lingkungan agar terutama yang sama dengan kita agar kita mendapat manfaat besar dari hubungan itu, dan semuanya kita lakukan dengan keep it simple and mohon maaf yang terakhir tidak akan saya sebutkan. Artinya bahwa ini harus kita rumuskan yang rumit ini menjadi yang sesederhana mungkin sehingga pada pelaksanaan lapangan dengan kemampuan yang minimal sesuai kita mampu melaksanakan sesuai yang kita harapkan. Demikian yang bisa kami sampaikan, usulan tadi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kembali lagi, kami tidak ingin mengabaikan gagasan dari para pendiri yayasan ini, tetapi kita mencoba membuat semuanya bisa berjalan secara optimal dan terukur. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi Santi Om. Selamat sore. Waktu kami kembalikan kepada sekretaris. Terima kasih.